Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa nastansuruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa kulli man tabi'a hudahu wa istamsaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arzuqna fahma ووفقنا للعمل به يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, tentu seperti seharusnya kita menyampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini waktu Amerika, siang hari, malam pagi hari waktu Indonesia, kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir bersama dalam acara halaqah Al-Qur'an kita. Mudah-mudahan kehadiran kita diberkahi, dirahmati, dan tentunya dicatat menjadi bagian dari amalan-amalan kebaikan kita sebagai bukti kecil dari komitmen kita untuk bersama-sama memperbaiki kadar iman dan Islam kita. Dengan berusaha memahami Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita, mudah-mudahan dengan jalan inilah Allah semakin redha, semakin sayang kepada kita semua, dan kita senantiasa dijaga di jalannya terus-menerus, insya Allah hingga pada masanya di saat kita harus meninggalkan kehidupan yang fana ini, mudah-mudahan kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, pada malam hari ini, pagi hari waktu Jakarta tentunya, kita telah memasuki ayat 110 dan 111 dari surah Al-Baqarah. Dan ini masih berkaitan dengan cerita Bani Israel, kisah Bani Israel, tapi juga dalam kaitannya sudah mulai relevansinya sudah mulai berpindah kepada kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya cerita-cerita ini sejak beberapa pertemuan terakhir itu sudah mengalami semacam transisi dari murni sekedar menyampaikan cerita agar kita mengambil pelajaran, kepada mulai mulai berbicara kepada kita langsung ayat-ayat tersebut. Ya. Maka pada ayat 110 misalnya pada malam hari ini atau pagi hari, Al-Quran sudah mulai berbicara kepada kita bagaimana kita harusnya menguatkan diri kita. Empowering ourselves, ya, menguatkan diri kita agar kita tidak mudah terjatuh dalam pelukan pemurtadan. Ya. Nah, itulah ayat-ayat terdahulu kan berbicara tentang wadda katsirum min ahli kitab la yardunakum min ba'di imanikum kuffaran. Banyak ahli kitab yang menghendaki agar kalian kembali kafir setelah beriman. Nah, itu kan bahasa sehari-harinya, ada upaya-upaya yang keras, yang sistematis, yang terarah, penuh dengan dukungan dana, dukungan media, yang berusaha untuk memurtadkan umat ini. Atau minimal melemahkan iman umat ini. Meragu-ragukan umat ini. Bagaimana cara untuk mengcounter semua itu? Ini Allah Subhanahu wa taala mulai berbicara kepada kita semua. Baik, nanti kita akan membahas itu, tapi kita masuk kepada ayatnya saja. Lalu kemudian kita membaca seperti biasa ya. Saya akan baca 1-2 kali maksimal, lalu akan meminta beberapa orang untuk volunteer ya.
Surah Al-Baqarah ayat 110, 111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Ya, saya baca sekali lagi agak cepat ya. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. صدق الله العلي العظيم. Silakan yang mau volunteer membaca. Ada Ustaz. Langsung, bismillah. Ustaz Haikal. تفضل سيكل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
Perfect. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum Ya, Ustaz. ayo, bismillah. Langsung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Sadaqallah. Baik. Siapa lagi? Terakhir. Ayo, Mas Fahmi. Fahmi, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa ma tuqaddamu li anfusikum man khairi tajid. Wa ma tuqaddimu. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairi tajiduhu indallahi innallaha bima ta'maluna basir. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan au nasara illa man kana hudan au nasara illa man kana hudan au nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Baik. Baik, Bapak dan Ibu, cukup saya kira ya yang membaca. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi bagi yang ingin baca pada kesempatan yang lain insya Allah. Kita memasuki beberapa huruf yang kita praktekkan ya, yang saya anggap susah bagi kita. Ini hanya 5 saja. Yang pertama qaf, ada pada kata waqi, wa ma tuqad, ya, wa qalu, ya. Ini perlu untuk latihan. In kuntum shadiqin, ya, qaf, ya. Kemudian yang pertama, kita selalu mempunyai kesalahan. Kedua adalah shad, ya. Wa aqimus ya. Jadi agak ditebalkan itu suara udara itu kayak keluar gitu. Wa aqimus salata wa atuz za, ya. Yang ketiga adalah za tentunya, ya, za. Wa aqimus wa atuz za, ya, zakah. Oke, itu yang ketiga perlu kita praktek terus-menerus. Lalu yang keempat kha. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair, ya, min khairin tajidu, kha, ya, itu kha. Lalu yang terakhir ya a, yang paling banyak di situ.
min khairin tajiduhu tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Ya. Itu 5 huruf di 2 ayat ini. Kalau kebetulan kita baca, mari kita praktekkan. Ya. Kalau pada kesempatan ini tajwid, ya kembali kita belajar tentang mim sukun, ya praktek saja ya. Beberapa contoh yang ada pada 2 ayat ini. Yang pertama, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ mim mati ketemu mim. Ya, itu namanya idgham mimi. Biasa disebut juga dengan idgham mithlain, 2 huruf yang sama, maka suara mim dimasukkan ke dalam mim yang kedua. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ min ya. Min ya, itu yang pertama. Kemudian ada contoh tilka amaniyuhum ya, di bawah. Tilka amaniyuhum qul ya. Amaniyuhum qul ya. Itu namanya izhar syafawi. Jadi jelas penyebutan mim matinya. Tilka amaniyuhum qul hatu amaniyuhum qul ya, jadi langsung pindah supaya jelas cara membaca mimnya ya. Lalu burhanakum ing ya. Qul hatu burhanakum ing mim mati ketemu hamzah. Burhanakum ing. Lalu yang terakhir in kuntum tumsa ya. In kuntum shadiqin ya. Itu beberapa hukum mim mati atau mim sukun yang harus kita praktekkan pada 2 ayat ini. Kemudian kita masuk kepada terjemahan kata-kata Bapak Ibu ya. Pertama wa dan aqimu dirikan atau tegakkan ya. Aqimu biasa juga artinya bangunkan ya, tapi di sini bermakna dirikan, tegakkan. As-salata salat. Wa atu dan berikan dan keluarkan. Tapi arti sesungguhnya daripada atu itu ada berikan. Kalau keluarkan itu kharaja ukhruj, wakhruj, wa ukhruj, yaitu artinya keluar. Tapi ini wa atu artinya berikan dalam arti mengeluarkan ya. Az-zakah zakat. Ya. Wama dan apa tuqaddimu kamu majukan atau kamu berikan atau kamu tawarkan li anfusikum untuk diri-diri kalian, untuk diri-diri kamu min dari khairin kebaikan tajiduhu kalian dapatkan indallah di sisi Allah inna sesungguhnya Allah bima dengan apa ta'maluna yang kamu lakukan atau kalian kerjakan basir maha melihat. Lalu ayat selanjutnya waqalu dan mereka berkata lan tidak sama sekali, tidak sekali-sekali ya. Lan itu artinya tidak sekali-sekali. Yadkhulah masuk atau akan masuk al jannata syurga atau ke dalam syurga illa kecuali man siapa kana telah menjadi hudan Yahudi atau Nasrani. Tilka itu amaniyuhum angan-angan mereka. Qul katakan hatu datangkan atau hadirkan. Burhanakum alasan atau argumentasi kalian. In kuntum jika kalian shadiqin orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur. Nah, kalau kita kembali kepada ayatnya, coba perhatikan, kita terjemahkan. Wa aqimus shalah. Dan hendaklah kalian mendirikan salat. Wa atuz zakah. Dan berikanlah zakat. Atau keluarkanlah zakat. Wa ma tuqaddimu. Dan apa yang kalian lakukan atau tawarkan atau majukan.
Karena kata qaddama itu menawarkan, memajukan sesuatu, mengajukan sesuatu. Li anfusikum, untuk diri-diri kalian, min, dari khairin, kebaikan, tajiduhu, kalian dapatkannya, indallah, di sisi Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, bima ta'maluna, dengan apa yang kalian lakukan atau kerjakan, basir, maha melihat. Waqalu, dan mereka berkata, lan yadkhulal jannah, tidak sekali-kali masuk surga, illa man kana hudan, kecuali yang telah menjadi Yahudi, au nasara, atau Nasrani. Tilka amaniyuhum, itulah angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum, katakan, datangkanlah argumentasi kalian, datangkan alasan-alasan atau bukti-bukti kalian. In kuntum, jika kalian shadiqin, benar atau sungguh-sungguh. Ya. Itu terjemahan daripada ayat yang kita sudah baca itu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada malam hari ini kita memasuki ayat 110, ayat 111 ya. Kita masih ingat pada pertemuan kita yang lalu, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa begitu banyak di kalangan ahli kitab. Ya. Kalau ahli kitab itu berarti ada dua golongan. Tapi konteks di Madinah itu lebih cenderung kepada konteks Yahudi. Ya mungkin sekarang ini kita tinggal melihat konteksnya saja. Siapa sesungguhnya yang paling sungguh-sungguh berusaha untuk memurtadkan atau berusaha untuk melemahkan keimanan umat ini? Yang pasti bahwa Al-Quran tidak menyebutkan agama kan. Hanya menyebutkan ahlul kitab saja. Ya, bahwa pada ayat terdahulu disebutkan bahwa wadda katsirun min ahli kitab. Banyak orang ahli kitab ini yang menghendaki, menginginkan, ya boleh dikata bermimpi lah ya. Saya katakan bermimpi sebab kalau kita kuat dalam iman, insya Allah mereka tidak akan berhasil. Ya. Banyak di antara mereka menghendaki bahwa umat Nabi Muhammad SAW ini kembali kafir, kembali murtad, kembali minimal lemah dan ragu-ragu kepada agama ini. Setelah mereka beriman. Kenapa? Alasannya adalah karena hasadan tadi. Ya. Yang demikian itu disebabkan oleh hasad. Apa itu hasad? Sakit hati. Hasad itu adalah sakit hati yang mengantar kepada perilaku yang merusak. Merusak apa? Merusak orang lain. Tapi terkadang hasad itu justru lebih merusak diri sendiri. Karena orang yang hasad itu, sebelum orang yang dihasadin, orang yang dia dengkiin itu rusak, biasanya dia rusak duluan. Rusak duluan bagaimana? Rusak secara mental, karena orang tersebut nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat. Pasti hatinya itu membara, gitu, terbakar. Gitu. Ya. Maka angan-angannya setiap saat bagaimana merusak orang, bagaimana menghancurkan orang, bagaimana agar kelebihan keutamaan yang Allah berikan kepada orang tertentu, ya, boleh dikata kenikmatan lah yang Allah berikan kepada orang tertentu, tidak saja bahwa dia juga memilikinya, tapi kalau bisa hilang dari orang tersebut. Nah ini ingin agar orang tersebut dirusak ya. Nah ini biasa terjadi dengan pengerusakan karakter, ya biasa terjadi seperti itu. Nah, kata ingin orang Islam kafir setelah iman itu arti itulah hasad sebenarnya. Jadi begini. Hasadan min indi anfusihim. Jadi alasan kenapa ahlul kitab itu ingin agar orang mukmin kafir kembali itu sudah bentuk hasad yang nyata. Kenapa? Karena keimanan itu adalah kenikmatan yang terbesar dalam hidup seseorang. Nah, sekarang ahlul kitab yang jahat itu tidak saja bahwa mereka ingin juga beriman, seharusnya yang demikian positif ya. Tapi ini ingin agar orang yang sudah beriman itu kafir lagi. Kenapa? Ya hasad, agar kenikmatan itu hilang dari mereka. Ya, jadi hasad min indi anfusihim ini dijelaskan oleh kata sebelumnya. Wadda katsirun min ahlil kitab. Ya, kalau orang bertanya bagaimana bentuk hasadnya ahlul kitab? Ya, bentuk hasadnya adalah ingin menghilangkan keimanan orang-orang muslim. Orang-orang yang beriman. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, lalu pada ayat ini, pada ayat 110, Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan beberapa hal yang seharusnya menjadi benteng pertahanan kita. Ada dua hal minimal yang paling ditekankan di sini.
Yang pertama aqimus shalah, yang kedua atuz zakat. Bahwa dua hal ini adalah secara global ya, secara umum disebutkan sebagai benteng pertahanan yang paling kuat agar kita tidak mudah dimurtadkan oleh siapa saja. Tidak mudah dilemahkan oleh siapa saja. Karena kita memiliki benteng pertahanan. Ya. Apa kata Allah? Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dan dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat. Nah, yang pertama adalah wa aqimus shalah. Pentingnya mendirikan salat sebagai bentuk relasi vertikal kita. Artinya apa? Pertahanan kita Bapak dan Ibu, di dalam membentengi iman kita ini dari upaya porong-rongan, dirongrong, berupaya digerogotin, berupaya untuk dihilangkan dari kita. Benteng yang pertama adalah urgensi membangun relasi vertikal, hubungan ke atas dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa salat disebutkan? Karena salat adalah indikasi terkuat antara dalam relasi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang tidak salat, jangan pernah menyangka bahwa orang tersebut akan bisa berpuasa secara benar. Akan bisa berhaji secara benar. Nah, ini terkadang mohon maaf ya, saya tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa. Tapi terkadang misalnya umrah atau haji itu kan menjadi prestise sosial. Sehingga terkadang orang karena punya duit, pergi berumrah berkali-kali, bahkan berhaji berkali-kali, tapi sholatnya tidak dijaga gitu. Ini yang menjadi masalah. Sehingga terkadang umrah atau haji itu tidak sekedar, tidak lebih dari sebuah prestise sosial. Untuk dikatakan dia berada pada level sosial sekian karena dia punya duit banyak gitu. Buktinya berhaji berkali-kali, umrah berkali-kali gitu. Tapi apakah mampu dengan umrah ini dia membentengi diri? Belum tentu kalau sholatnya tidak terjaga. Gitu. Kenapa? Karena sholat itu adalah indikasi awal daripada keimanan dan pertahanan terakhir dari keislaman seseorang. Indikasi awal dari iman dan pertahanan terakhir dari keislaman. Maksudnya bagaimana? Orang kalau sudah bersyahadat, yang pertama akan dia lakukan adalah sholat. Kenapa? Karena sudah pasti sholat itu rukun Islam yang kedua. Yang pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan yang kedua adalah iqamis shalah, mendirikan sholat. Maka itulah indikator pertama dari keimanan seseorang. Kalau orang sudah bersyahadat tapi tidak sholat, ya orang masih bertanya-tanya. Istilahnya masih mempertanyakan. Gitu. Maka merupakan indikasi pertama dari keimanan, tapi sekaligus daripada pertahanan terakhir dari keislaman. Sehingga ada hadis yang nanti kita akan jelaskan, man tarakas salata muta'ammidan faqad kaffar. Siapa meninggalkan salat dengan sengaja, bukan karena sebuah kelupaan, ya bukan juga karena sebuah paksaan, bukan karena situasi memaksa, tapi ya memang udah sengajalah meninggalkan begitu saja. Kalau pada saat itu dia masih punya iman kepada Allah dan kepada Rasulullah, tapi tidak melaksanakan sholat, maka dia kafir secara amal. Namanya kufrun amali. Jadi kekufuran amal saja. Tapi kalau sampai dia meninggalkan sholat dan memang tidak percaya bahwa sholat itu wajib, memang tidak percaya, maka pada saat itu imannya luntur, hilang. Ya. Qad kafar, kafir pada saat itu. Maka ini pertahanan terakhir dari keislaman kita. Ada beberapa hal yang ingin menguatkan argumentasi tadi untuk mengatakan bahwa salat itu adalah indikasi iman dan pertahanan terakhir dari Islam. Yang pertama adalah bahwa salat adalah perintah sebagai amalan pertama dalam Islam. Kita kenal dalam sejarah bahwa tidak ada perintah apapun yang turun kepada Rasulullah SAW sebelum datangnya perintah salat. Dan perintah salat itu datang sekitar 2 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah atau di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra wal Mi'raj. Maka ini adalah perintah amalia pertama. Jadi perintah yang dalam bentuk pekerjaan itu yang pertama adalah salat. Kalau perintah beriman kan qulu la ilaha illallah kan masalah iman itu, masalah hati ya. Tapi untuk sebuah amalan pekerjaan perintah pertama itu adalah salat. Maka menjadi indikator karena yang kita lihat kan amalan itu. Yang kita lihat dari keislaman seorang itu amalannya. Maka indikator pertama dari seorang adalah ketika dia sholat. Orang mengaku beriman, ya bahkan bersyahadat teriak-teriak, tapi nggak sholat ya gimana bisa kita mengatakan bahwa dia memang beriman gitu? Karena nggak ada buktinya gitu.
Maka ini pembuktian pertama. Ya. Yang kedua tentu adalah rukun Islam ini adalah rukun kedua. Salat ini adalah rukun kedua Islam. Ya. Al-Islamu antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Bahwa Islam itu adalah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, mendirikan salat, berpuasa Ramadan, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah bagi siapa yang mampu melaksanakan. Itu adalah rukun Islam, dan salat adalah rukun Islam yang kedua. Bahkan sekaligus kata Rasulullah SAW, salat adalah tiangnya agama itu. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha, siapa yang mendirikan salat, faqad aqamad din. Bukan sekedar bahwa dia membuktikan keislamannya, tapi juga menegakkan agama. Maka salah satu cara yang efektif, yang terbaik dalam menegakkan agama itu adalah mampu untuk kita menjaga sholat kita, mendirikan sholat kita. Wa man tarakaha faqad hadam. Sebaliknya, siapa yang meninggalkan sholat tidak saja meninggalkan agama, tapi juga menghancurkan agama. Itu kata Rasulullah, bukan kata saya, tapi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ketiga, kenapa salat ini begitu penting dan menjadi penjaga dari pemurtadan? Kembali kepada poin tadi itu, orang berusaha untuk menjadikan kita ragu, menjadikan kita lemah dalam Islam. Salat adalah bentengnya. Kenapa? Karena salat itu menjadi kewajiban kapan dan di mana saja dalam situasi apapun. Yang diberikan pengecualian cuma satu saja. Siapa itu? Wanita haid. Wanita yang dalam keadaan haid ada pengecualian. Mereka boleh tidak sholat. Tapi bagi laki nggak ada pengecualian. Begitu waktu sholat tiba, harus dilaksanakan. Kalau tidak mampu laksanakan pada waktunya, laksanakan secara jamak. Bahkan darurat, sedarurat apapun. Kalau harus dijamak misalnya 5, ada dokter ya. Dokter misalnya. Dia tidak bisa meninggalkan pasien. Kalau sampai meninggalkan pasien untuk sholat satu saja dalam waktu 24 jam itu, maka pasien itu misalnya meninggal. Menyelamatkan nyawa manusia begitu penting dalam Islam itu. Maka boleh jadi seorang dokter yang diberikan kesempatan, kemudahan untuk sholat 5 waktu sekaligus. Ini darurat yang sudah luar biasa gitu. Ya. Tapi tidak ada pengecualian untuk mengatakan kita nggak usah sholat karena kita sibuk. Kita sibuk. Ini kadang Muhammad pada orang yang merasa sibuk ya hanya karena meeting saja, ya sholat tidak dilakukan. Gitu. Ya karena mengatakan bahwa ini kan suatu urusan yang sangat penting. Ini kan urusan negara gitu, kita sedang meeting gitu. Tapi sholat tidak dilakukan gitu. Ya, jadi tidak ada pengecualian. Kalau tidak mampu berdiri duduk, kalau tidak mampu duduk berbaring. Kalau tidak mampu lagi berbaring, ya yang penting ada mata bergerak gitu ya. Kalau tidak mampu lagi ya dalam hati. Kalau sudah tidak mampu dalam hati berarti dia udah nggak sadar gitu, tinggal menunggu disolatin. Maka disolatin pun itu sebenarnya indikasi penutup dari sholatnya seseorang. Memang sebuah kewajiban nggak bisa ditinggalkan. Sedemikian pentingnya. Kenapa? Karena itu pertahanan iman kita. Yang keempat, memang benar kata Rasulullah bahwa pembatas antara iman dan kekufuran atau kemunafikan juga itu adalah sholat. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Ya, garis batas ya antara kita dan mereka. Mereka itu orang kafir dan orang munafik itu. Adalah sholat itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah kita berada pada baris sini atau baris seberang? Ada dua saja. Jadi mudah-mudahan kita berada pada baris orang-orang yang beriman gitu, dengan menjaga sholat kita. Nah, yang kelima, meninggalkan merupakan kufuran. Saya tadi sudah jelaskan pertama bahwa mentaraka sholata muta'ammidan faqad kafar ya. Bisa jadi kufur amal ketika masih yakin bahwa itu kewajiban, tapi hanya kelalaian semata dia meninggalkan begitu saja, maka dia kafir secara amal. Tapi kalau dia sampai meyakini bahwa salat memang tidak wajib lagi, maka itu masuk dalam kategori kufur imani. Imannya hilang pada saat itu. Ya. Dari kekufuran betulan. Ya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita. Dan yang keenam adalah kenapa salat ini begitu sangat urgent, begitu sangat penting sekali? Karena salat memang menjadi penentu diterima atau ditolaknya semua amalan. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama sekali dihisab di hari akhirat nanti itu salat.
Yang pertama sekali dihisab nanti. Nah, ada yang bertanya, lalu bagaimana kalau misalnya seseorang itu sholatnya bolong-bolong tapi nampak selalu memberikan sedekah? Kalau saya berani mengatakan bahwa pasti ada sesuatu yang cacat dengan sedekah itu. Tidak ada salahnya memberikan sedekah, tapi ada kecacatnya, tidak sempurna. Kenapa? Mungkin dia memberikan sedekah, mohon maaf, nilai keikhlasannya kurang. Loh, kenapa bisa? Barangkali dia memberikan sedekah karena di sana dia merupakan orang yang dianggap orang yang generous ya dalam bahasa Inggrisnya, orang yang selalu memberilah kira-kira begitu. Maka ingin mempertahankan status itu sebagai generous person. Nah, sudah mulai meleset niat di situ itu. Atau mungkin dianggap orang yang memang prestisi sosialnya lebih tinggi gitu, yang memberikan. Nah, kenapa demikian? Karena sholat itu kan sebuah indikasi yang paling penting tentang kesadaran seseorang dalam ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Kesadaran ihsan kita bahwa seolah kita melihat Allah itu ada ketika kita sholat. Maka keikhlasan itu berkaitan erat dengan kemampuan kita memiliki ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Seolah-olah kita melihat Allah di situ. Maka orang yang memberi, ya anggaplah dia banyak memberi bantuan ke sana kemari, tapi nggak peduli dengan sholat, mohon maaf boleh jadi apa yang diberikan itu karena tidak ada hubungannya dengan ihsan. Hubungannya dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tidak demikian. Ini hanya prasangka buruk saja. Ya. Saya tidak mengatakan jangan memberi, enggak. Berikanlah sebanyak-banyaknya. Tapi ketika seseorang memberi dan sholatnya tidak dijaga, maka boleh jadi menjadi itu pertanda bahwa keikhlasannya kurang. Kenapa? Karena sholat itu sebenarnya indikasi yang terpenting bahwa hati kita terkoneksi dengan sholat itu artinya silah, hubungan, relasi. Ya. Maka orang yang punya sholat hebat, insya Allah kuat, ya, selalu terjaga, insya Allah hatinya selalu terjaga. Nah, karena hati selalu terjaga, maka apapun yang dia lakukan dengan hati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan akan tumbuh di sana. Ya. Itulah sebabnya Allah mengatakan, salat itu adalah penentu di hari akhirat nanti. Ketika salatnya diterima, baik, maka seluruh amalannya insya Allah baik. Tapi ketika salatnya rusak, ya, ditolak, maka boleh jadi amalan yang lain juga rusak atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang keenam ya. Argumentasi keenam begitu. Kenapa salat itu begitu penting sebagai benteng pertahanan keimanan dan keislaman kita. Yang ketujuh, kenapa salat ini begitu sangat penting? Ya. Karena memang dalam Al-Quran Allah menyampaikan bahwa di akhirat nanti di neraka, ketika ada orang-orang Islam yang masuk ke dalam neraka, ini konteksnya bukan orang kafir ya, orang Islam. Karena dari kalangan orang Islam ini ada juga yang pada akhirnya masuk neraka. Ya, walaupun memang ketika masuk neraka itu akan terjadi pembersihan. Ya, selama iman masih ada, insya Allah. Tapi pasti ada tanggung jawab. Jadi jangan mengatakan saya beriman kepada Allah, beriman kepada Muhammad, tapi mencuri, korupsi, segala macam, lalu merasa aman gitu. Itu pasti ada pertanggungjawaban. Maliki yaumiddin itu nggak kemana-mana itu. Ya, namanya hari keadilan itu ada gitu. Maka kita orang Islam ini berhati-hati. Ya. Nah, apa yang terjadi ketika ada orang Islam masuk ke dalam neraka itu? Akan terjadi dialog di sana itu. Akan ada yang bertanya, malaikat bertanya. Ma salaqakum fi saqar? Apa yang menjadikan kalian kok beriman? Namanya Abdullah, namanya Muhammad, namanya Umar, gitu. Namanya Uthman. Tapi kenapa kalian kok masuk neraka gitu? Bukan berarti malaikat tidak tahu. Tapi kan di akhirat nanti itu ada namanya self-proof. Pembuktian dengan sendirinya. Jadi biar terbukti dengan sendirinya. Gitu. Maka di hari akhir nanti kan orang nggak bisa lagi mengontrol lidahnya. Jadi lisan ini nggak bisa kita kontrol lagi. Dunia ini kita kontrol lisan kita. Kita berbicara sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau mau jujur, jujur kita. Kalau mau bohong, kita bisa bohong. Karena kita mengontrol lidah kita. Di akhirat nanti semuanya maliki yaumiddin. Yang merajai, yang memiliki, yang menguasai itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anggota tubuh kita ini tidak lagi kita miliki, tidak lagi kita kuasain. Maka apa yang terjadi? Mereka semua menjawab. Yang pertama adalah qalu, mereka berkata, lam naku minal musallin. Kami dulu enggak termasuk orang-orang yang sholat. Ya. Tidak termasuk orang-orang yang sholat, walaupun mereka orang muslim. Ya.
Ada iman memang, tapi tidak sholat. Mungkin dia melihat sholat itu nggak penting. Mungkin mereka melihat bahwa kerjaan mereka jauh lebih penting. Mungkin melihat bahwa sholat itu adalah kerjaan orang-orang yang mohon maaf ya, rata-rata orang yang mungkin miskin-miskin. Mungkin secara ilmu kurang. Gitu. Sehingga seolah-olah kalau mereka ikut sholat, komitmen sholat gitu, apalagi ikut sholat berjamaah gitu, merasa bahwa kita menurunkan level kita gitu, tingkat sosial kita, masa bersama dengan misalnya orang-orang yang hanya tukang sapu di jalan. Nanti akan ditanya nanti. Lam nakum minal musallin. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ini ya menunjukkan bahwa seorang yang memberikan salat sungguh-sungguh dalam beragama. Itulah sebabnya Allah mengatakan wa aqimus shalah untuk apa? Untuk menjaga yaruddunakum min ba'di imanakum kuffaran, untuk mengembalikan kalian setelah beriman menjadi kafir. Yang pertama Anda lakukan, kata Allah, aqimus shalah, dirikan salat. Sebab kalau salat kita benar insya Allah, sehebat apapun mereka, sekuat apapun mereka, dengan segala fasilitas yang canggih, kalau salat kita benar, maksud benar di sini artinya apa? Hati kita terkait dengan Allah. Iman kita selalu relasinya vertikal kepada Allah ke atas gitu. Siapa yang bisa mengganggu kita? Siapa yang bisa mencomot iman kita? Kalau relasi kita dengan Allah dan kuat. Gitu. Maka itu yang pertama, aqimus shalah. Yang kedua, wa atuz zakah. Kata Allah, keluarkan zakat. Untuk apa? Menjaga diri dari yaruddunakum tadi. Menjaga diri dari murtadkan tadi itu. Mengembalikan kalian menjadi kafir setelah iman itu. Atuz zakah. Keluarkan zakat. Nah, apa artinya atuz zakah di sini? Artinya bangun tanggung jawab sosial gitu. Kalau salat itu kan bermakna tanggung jawab vertikal kita ke atas. Ke Allah ya. Zakat itu tanggung jawab horizontal, ke samping. Nah, tentu zakat yang dimaksud bukan sekedar uang 2,5%, bukan. Tapi zakat yang dimaksud di sini juga termasuk menyeluruh. Apa itu? Salah satu zakat misalnya itu adalah membangun kepedulian sosial. Maksudnya apa? Kalau ada kejahatan, kita robah kejahatan itu menjadi kebaikan. Ya. Kalau ada kemiskinan juga kita robah kemiskinan itu. Bukan sekedar dikasih 2,5% uang kepada orang miskin, enggak. Bagaimana kemiskinan yang ada di daerah kita itu dirobah gitu menjadi kemakmuran gitu. Itu zakat sebenarnya. Sebab perintah awal dari zakat itu adalah penanganan kemiskinan. Karena umat Muhammad SAW di Madinah ketika itu banyak orang miskin. Ada ahlus suffah, kemudian yang menguasai pasar orang-orang Yahudi. Turunlah perintah zakat. Tujuannya apa? Perangi kemiskinan itu. Karena kemiskinan itu musuh. Kadal faqru an yakuna kufran. Boleh jadi kefakiran itu menjadikan orang kafir gitu, kufur. Kata Rasulullah SAW. Maka kata zakat di sini Bapak dan Ibu sekalian, itu artinya umat ini agar tidak mudah dimurtadkan, diragu-ragukan dalam agama, itu perlu kepedulian sosial. Kenapa banyak misionari-misionari dari Amerika, dari Eropa datang ke Indonesia? Target mereka orang-orang miskin gitu. Target mereka orang-orang miskin, bukan Pak Khairul Tanjung yang alhamdulillah orang satu sedikit di antara orang kaya gitu, bukan Pak JK, bukan. Orang-orang miskin pinggir-pinggir gunung sana itu. Kalian bayangkan di Sulawesi Selatan mereka ada pendaratan helikopter ditator gitu. Helipad gitu ditator gitu. Karena mereka punya dana dari Roma, dari mana-mana gitu. Nah, sementara kita orang Islam ini memahami atuz zakah itu adalah mengeluarkan 2,5% dari harta kita. Saya nggak mengatakan itu salah. Itu wajib, itu fardu, itu rukun Islam. Tapi jangan berhenti memahami zakat di situ. Pemahaman zakat di sini adalah bagaimana membangun tanggung jawab sosial agar permasalahan sosial umat kita ini selesai gitu. Kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, ini semua menjadi target pemurtadan. Yuriduna yaruddukum min ba'di imanikum kuffaran. Mereka ingin mengembalikan kalian menjadi kafir setelah iman. Kenapa kemiskinan, kebodohan? Umat Islam karena mohon maaf ya, terkadang kurang pengalaman, terkadang kurang luas dalam berpikir, visi kita, wawasan kita juga kurang, mudah kita ditabrakkan, digontok-gontokkan gitu. Terkadang dengan satu permasalahan, dibuat satu masalah. Oh, ada apa? Ada radikalisme misalnya, anggaplah satu kata ya, ada radikalisme. Lalu apa yang terjadi? Sebagian dirangkul kayak teman,
yang lain ditendang. Umat pun yang berkelahi kan antar umat juga. Dan terkadang yang melempar isu-isu seperti ini kan tujuannya adalah untuk melemahkan umat ini. Disinilah pentingnya kita membangun kesadaran sosial. Maka kalau saya menerjemahkan kata zakat itu artinya membangun kepedulian sosial. Ya. Ada kemiskinan, ada kebodohan, ada ketidakdisiplinan. Kita harus membangun disiplin. Macam-macam ya. Ada kekisruhan. Kita harus jadikan umat kita ini tidak kisruh. Itu yang namanya zakat ya. Jadi zakat itu ya bukan sekedar saya tidak mengatakan tidak memberi ya, memberi 2,5% sebagai fardhu. Tapi jangan berhenti memahami di situ zakat ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini menunjukkan semua bahwa upaya mereka untuk memurtadkan kita dalam ayat sebelumnya, yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran, harus dihadapi dengan hubungan vertikal salat tadi itu, waqimus shalah, dan juga urgensi membangun kekuatan horizontal. Saya sebenarnya ingin lebih jauh lagi memahami kata zakat itu dalam arti membangun hubungan horizontal dengan persatuan. Ya, dengan wahdah, ukhuwah kita ini perkuat kembali. Insya Allah kalau umat ini bersatu, kalau umat ini persaudaraannya hebat, tidak mudah dijadikan kita lemah ya dalam keimanan dan keislaman kita itu. Hanya karena memang kita diobok-obok sedemikian rupa gitu. Tidak ada persatuan. Nah, ketika kita tidak bersatu, apa yang bisa kita lakukan? Nggak ada yang bisa dilakukan. Secara ekonomi nggak bisa terbangun, secara pendidikan juga demikian. Ya. Budaya sosial juga demikian, politik juga demikian. Maka tetaplah umat ini silakan saja menjadi jumlahnya banyak, tapi tidak punya kekuatan. Maka sekali lagi persatuan boleh menjadi bagian dari makna zakat dalam arti kepedulian sosial kita. Ya. Kalau kita miliki dua hal ini, relasi kita dengan Allah kuat, aqimus shalah tadi itu. Dan atus zakah kita kuat. Ya. Kepedulian kita sesama sangat kuat. Maka insya Allah, siapa yang bisa mengganggu kita? Siapa yang bisa melemahkan kita? Mereka akan kerahkan segala-galanya. Media mereka kerahkan, dana mereka kerahkan. Tapi kalau kita punya kekuatan itu, bayangkan Rasulullah SAW di Madinah. Kekuatan Rasulullah SAW secara jumlah ketika itu enggak lebih besar ketimbang yang lain. Tapi relasi kepada Allah kuat, dan relasi antar mereka sebagai implementasi dari makna zakat itu sangat hebat. Mereka tidak bisa dipecah belah. Memang ada beberapa yang sudah mulai munafik di dunia ketika itu kan. Tapi sahabat-sahabat Rasulullah SAW begitu kuat. Dan ini yang menjadikan mereka tidak mudah dimurtadkan, dilemahkan. Nah Bapak dan Ibu sekalian, poin ketiga dari ayat yang kedua tadi itu adalah wa ma tuqaddimu li anfusikum tajiduhu indallah. Dan apa yang kalian lakukan untuk diri kalian, ya, kamu akan dapatkan di sisi Allah. Ini sangat penting sekali untuk kita pahami ini. Kenapa? Karena keyakinan kita bahwa apa yang kita lakukan, kita dapatkan di sisi Allah, keyakinan ya. Itu yang menjadikan kita solid, menjadikan kita kuat di dalam upaya untuk berjuang di jalannya. Sebab betapa banyak pejuang-pejuang yang kemudian merasa akan mendapatkan hasilnya dalam dunia ini. Dan begitu mereka tidak lihat dalam kehidupan dunia ini, mereka menjadi lemah, down. Turun semangatnya. Tapi kalau kita percaya bahwa apa yang kita lakukan itu pasti kita akan dapat, tidak harus dalam dunia ini, tapi indallah, di sisi Allah. Bahkan jangankan mendapat keuntungan dalam dunia ini, terkadang kalau kita berjuang untuk Allah ya, di jalan Allah ini, kita harus menjadi korban. Kita harus menjadi korban. Mohon maaf ya, kita di Amerika ini kan, kalau kita ceramah ke sini, ceramah ke sana, khutbah di sini, khutbah di sana, ya terkadang kita sendiri yang harus mengendarai mobil, harus sendiri yang pergi ya. Dan tujuannya adalah betul-betul untuk sharing ilmu gitu. Sharing ilmu. Jadi tidak pasang tarif gitu. Kalau kita pergi ceramah di sebuah tempat, pasang tarif gitu. Berapa juta dibayar baru mau ceramah gitu. Nggak ada di Amerika seperti itu. Tapi keyakinan kita, tajiduhu indallah. Kamu pasti dapatkan di sisi Allah. Itu yang menjadikan kita kuat. Dan kita nggak shaken. Kita nggak lemah. Kita nggak goncang. Jangankan tidak dilihat hasilnya ya. Tantangannya pun kita lihat, kita nggak goncang. Kenapa? Pasti ada hasilnya di sisi Allah. Ya. So, itu sangat penting sekali kata ini
Wa ma tuqaddimu li anfusikum. Dan kata tuqaddimu li anfusikum, jangan kita pernah ragu bahwa apapun kebaikan yang kita lakukan pasti untuk diri kita. Nggak perlu mikirin orang lain dulu. Misalnya Bapak dan Ibu ya, ustadz-ustadz kita, imam-imam kita di Amerika berdakwah, itu yang dipikirkan pertama adalah dirinya. Kenapa? Kalau sampai Allah memberikan hidayah kepada satu orang, kalau sampai Allah memberikan hidayah kepada satu orang gara-gara kita, maka itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Bukankah itu sebuah kebaikan luar biasa? Yang mungkin kita nggak dapatkan dalam dunia ini. Tapi indallah, di sisi Allah. Nah, itu yang menjadikan kita kuat sebenarnya. Allah kemudian menguatkan di potongan ayat terakhir, innallaha bima ta'maluna basir, karena Allah Maha tahu apa yang kalian lakukan. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Apakah kita ini berjuang, ya? Apakah kita ini melakukan segala sesuatu untuk membentengi umat kita dan diri kita sendiri untuk ya, dipuji, untuk mendapatkan keuntungan dunia, atau untuk mendapatkan di sisi Allah tadi, itu Allah Maha melihat. Biarkanlah Allah yang menilai. Ya. Nah, ini juga penting bagi teman-teman. Terkadang kan kita cepat menjudge orang, ya, menghakimi orang. Jangan, nggak usahlah. Masalah hati itu serahkan saja kepada Allah. Ya, jadi terkadang juga kita akan, oh itu ustadznya begini, itu ustadznya begitu. Oh itu ustadznya karena followernya sudah 3 juta, 6 juta di Instagram, ya jadi sudah terlalu terkenal lah gitu. Enggak perlu kita berprasangka kepada siapa-siapa. Karena kenapa? Innallaha bima ta'maluna basir. Apa yang kita lakukan ini Allah Maha tahu kok. Apakah kita benar atau tidak itu Allah yang Maha tahu. Maka kita ini nilai saja dengan apa yang dilakukan oleh orang. Lalu kita pindah kepada ayat 111 ini Bapak dan Ibu. Ini sangat penting sekali. Nah, di ayat sebelumnya Allah berbicara tentang hasad. Ya, hasad orang-orang Yahudi khususnya di Madinah ketika itu. Karena mereka menghendaki kenabian terjadi pada mereka. Datang dari kalangan mereka. Kenabian terakhir. Jadi nabi terakhir, rasul terakhir, hendaknya dari keturunan mereka. Nah ternyata kan berdasarkan doa dari Ibrahim, Allah mengutus nabi terakhir dari kalangan Arab. Maka hasadlah mereka, dengkilah mereka. Nah padahal mereka sudah terlanjur merasa paling agamis. Dan memang sebelum Muhammad SAW diutus, yang paling dekat kepada agama itu adalah Yahudi dan Nasrani tentunya. Walaupun Nasrani sudah menyeleweng ya. Karena sejak tahun 100 Masehi, mereka sebagian besar sudah percaya kepada Trinitas. Tapi Yahudi sebelum datangnya Rasulullah Muhammad SAW, mereka lah orang-orang yang beragama sebenarnya. Sehingga selalu merasa kita lah yang punya hak. Termasuk punya hak masuk surga. Ya. Lalu apa yang terjadi? Mereka mengatakan pada ayat 111 itu, وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا. Mereka berkata, tidak mungkin, tidak sama sekali akan masuk ke dalam surga kecuali orang Yahudi atau orang Nasrani. Orang Yahudi berkata Yahudi, orang Nasrani berkata Nasrani tentunya. Nah ini. Jadi ada perasaan dan ini bagian dari perasaan keangkuhan. Kenapa? Merasa masih lebih beragama ketimbang orang Arab. Jadi Rasulullah Muhammad SAW sudah datang, orang Arab banyak yang sudah masuk menjadi Muslim, tapi mereka merasa kitalah yang punya agama. Maka yang mereka ini nggak masuk surga. Tidak mungkin masuk surga, kata mereka. Apa kata Allah? Allah menolak, mengatakan tilka amaniyuhum. Itu adalah angan-angan mereka. Jadi Allah pertama kali langsung mengunci itu. Menyampaikan kepada umat Islam ini, jangan merasa kecil. Itu hanya keangkuhan, bahkan dalam bahasa yang lain itu ilusi mereka. Itu angan-angan mereka. Al-Quran kemudian menantang mereka. Baik kepada Yahudi maupun Kristen, qul hatu burhanakum. Hei kalian datangkan burhan. Apa itu burhan? Bukti, evidence, tanda, atau argumentasi. Apa bukti bahwa kalian yang punya surga? Ditantang oleh Al-Quran. Buktikan. Dan ternyata mereka tidak mampu membuktikan kecuali hanya perasaan saja. Kenapa mereka tidak mampu membuktikan? Karena kepada Nabi mereka juga main-main. Coba bayangkan ya, sudah banyak kita belajar sejarah Bani Israel. Disuruh potong sapi, demikian. Disuruh makan
makanan dari langit, minta makanan yang tumbuh dari bumi. Ya. Disuruh beribadah kepada Allah, mengatakan lan nu'mina hatta narallaha jahra. Kami tidak beriman sampai kami melihat Allah dengan jelas di hadapan mata secara fisik. Coba bayangkan itu. Jadi Al-Quran menantang, gimana mungkin Anda kok merasa ahli surga? Buktikan dengan sikap dan karakter Anda kepada Nabi Anda sendiri, kepada kitab suci Anda sendiri. Bagaimana mungkin Anda merasa ahli surga gitu? Maka Al-Quran mengatakan, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, jika kalian memang benar-benar sungguh-sungguh atau memang benar pengakuannya. Itu kata Al-Quran. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, Al-Quran itu kan kemudian memberikan buktinya nanti. Nanti pada ayat 112 kita akan masuk. Ya, pada pertemuan yang akan datang, buktinya adalah man aslama wajhahu. Tidak sekali-kali bukti untuk masuk ke dalam surga itu adalah siapa yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, di sini kehebatan Islamnya atau Al-Qur'annya. Jadi Al-Qur'an tidak mengatakan bahwa bala al-muslimun yang akan masuk surga itu orang-orang Islam atau muslimun, tapi siapa yang berserah diri? Kenapa? Karena dari kalangan orang Islam ini belum tentu semuanya berserah diri juga. Ada yang merasa muslim, oh saya muslim, tapi saya tidak percaya kepada hukum Allah gitu. Nah, itu bukan aslam namanya gitu. Ya. Saya muslim, tapi saya tidak percaya kalau itu wajib. Saya muslim, tapi saya tidak percaya kalau itu perlu dilakukan, walaupun Rasulullah mengatakan itu sunnahnya. Nah, itu bukan aslam namanya. Maka sekali lagi Al-Quran itu sangat betul-betul teliti jeli ya dalam memilih kata-kata gitu ya. Nah Bapak dan Ibu sekalian, pada akhirnya ada beberapa pelajaran yang perlu kita ambil ya sebagai umat Muhammad SAW, dan malam ini mungkin kita tidak terlalu lama karena ada sesuatu yang sama-sama kita ingin lakukan. Saya juga di sini kebetulan ada acara sebentar. Tapi yang pertama adalah pelajaran terpenting ini menghadapi upaya penggerogotan iman. Karena ini terjadi secara sistematis Bapak dan Ibu ya, dengan segala dukungan dana, dukungan media. Ini media-media yang ada sekarang ini semuanya itu tanpa kita sadari. Ada dua kemungkinan. Tapi tujuannya sebagian orangnya menjadikan media sekarang ini sebagai jalan untuk melemahkan keimanan kita. Karena pada media itu ada semua hal-hal yang bisa menjatuhkan kita secara moral gitu. Ya. Ada. Jadi ada upaya untuk menghadapi penggerogotan iman atau pemurtadan ini adalah internal empowerment. Bagaimana itu? Penguatan relasi vertikal kita, aqimus shalat tadi, dirikan sholat, dan penguatan hubungan horizontal, termasuk persatuan umat. Jadi kuat hubungan dengan Allah, relasi dengan Allah, kuat relasi sesama umat, insya Allah sehebat apapun, sejeli, sepintar apapun mereka berusaha untuk menggerogoti iman kita, insya Allah kita akan punya pertahanan, benteng pertahanan. Maka sebenarnya kita itu ketika melihat orang berusaha untuk mengganggu kita, jangan dulu cepat melompat untuk menyalahkan orang lain saja. Tapi sebenarnya yang terpenting itu adalah apa yang sudah kita lakukan. Jadi ketika orang ada berusaha untuk memurtadkan sebuah kampung di negara kita, tentu pertanyaan kita adalah apa yang sudah dilakukan oleh negara kita untuk menjaga iman dan Islam kita gitu. Jadi jangan hanya menyalahkan orang lain. Karena kalau kita jujur ya dengan hukum yang berlaku dalam dunia kita sekarang, ya semua orang punya hak untuk menyampaikan ide, termasuk ide keimanan. Saya sebagai orang Islam di Amerika punya hak menyampaikan Islam. Nah tentu orang Kristen juga punya hak itu. Namanya juga freedom kan. Selama tidak mengganggu hukum yang sudah disepakati bersama. Dan itu yang selalu disampaikan kepada orang-orang misionari yang biasa datang pura-pura mau belajar budaya Indonesia di Amerika. Padahal saya tahu mereka itu misionari, tapi ingin datang belajar budaya tradisi Indonesia katanya. Saya tanya kenapa ya, biar bisa menghormati orang Indonesia. Tapi pada akhirnya mengaku sebagai misionari. Saya katakan kepada mereka, saya tahu Anda akan ke Indonesia menyebarkan agama Anda, itu hak Anda. Tidak ada yang bisa melarang. Karena Anda yakin bahwa Anda punya kewajiban untuk menyampaikan itu. Tapi satu hal, tolong dijaga aturan-aturan yang ada di Indonesia. Karena saya bilang, adalah misionari di Amerika. Membawa misi. Apa itu misi? Membawa misi Islam di Amerika. Dan satu hal yang saya perhatikan, yang saya jaga di Amerika, menjaga aturan-aturan di Amerika.
Saya tidak ingin melanggar aturan di Amerika. Kita membangun pesantren harus sesuai dengan aturan. Ya kan begitu. Maka ini yang pertama Bapak dan Ibu sekalian. Yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan penguatan internal. Kalau kita ini lemah secara internal, relasi kita dengan Allah lemah, relasi kita antar kita juga lemah, begitu mudah kita ini dilemahkan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang hasad, dengki itu biasanya karena merasa ada kehebatan atau kelebihan. Merasa gitu. Ya. Jadi merasa tapi tidak realis, realitanya tidak ada. Saya merasa berilmu, tapi secara realita nggak punya ilmu. Sehingga ketika ada orang yang tampil dengan ilmunya, sakit hati dia. Karena merasa gitu. Saya merasa kaya, punya harta. Tapi sebenarnya nggak punya. Ketika ada orang yang beli mobil baru, sakit hati dia. Karena merasa dia yang punya mobil itu. Jadi merasa hebat gitu. Ini orang hasad seperti itu. Tapi tidak real. Sehingga apa yang terjadi? Kelebihan orang itu dianggap miliknya. Bukan sekedar dianggap miliknya. Justru terkadang dianggap ancaman. Ya, ancaman bagi dirinya. Karena ada kelebihan atau kelebihan orang lain ini, karenanya kelebihan atau kelebihan orang lain itu ingin direbut. Ya, minimal dihilangkan dari orang tersebut. Kalau dia tidak mendapatkannya, minimal hilang dari orang tersebut. Itulah hasad. Maka penyakit ini berbahaya sekali. Begitu ada penyakit ini dalam hati kita, hidup ini tidak pernah akan tenang. Ada orang yang siang malam memikirkan bagaimana orang lain rusak. Orang Islam itu nggak begitu. Orang Islam itu memikirkan siang malam bagaimana orang lain bisa bersama-sama menjadi baik dan masuk ke dalam surga sama-sama. Tapi ada orang sebaliknya begitu. Bagaimana sampai dia nggak bisa tidur, melakukan meeting sana-sini agar orang lain rusak gitu. Itu hasad. Demikianlah bahayanya hasad kalau sudah terjadi pada seseorang. Maka berhati-hatilah kita, jangan sampai ini tumbuh dalam hati kita ada penyakit-penyakit seperti itu. Dan yang terakhir sekali, syurga. Atau iman dan agama, bukan pengakuan dan perasaan, tapi dengan hatu burhanakum, dengan pembuktian. Maka mari kita jangan hanya merasa muslim, buktikan bahwa memang kita muslim. Jangan kita mengaku beriman saja, buktikan keimanan itu. Dalam bentuk apa? Dalam dua relasi tadi, vertikal dan horizontal. Kalau kita merasa muslim dan mengaku muslim, buktikan bahwa keislaman kita yang pertama adalah memiliki relasi yang solid dengan Allah, ya, takwa kita kepada Allah dipertajam, nurani kita lebih sensitif dengan Allah, sehingga kita melihat mana yang benar, mana yang salah dalam hidup ini lebih jelas. Karena ketika nurani kita lebih tajam, akan lebih jelas lagi mana yang hitam, mana yang putih. Kadang kita nggak melihat lagi hitam putih itu, ya. Terkadang remang-remang sudah penglihatan kita gitu. Kenapa? Karena hati jiwa kita ini nggak sensitif lagi. Ya. Maka mari kita pertajam, buktikan itu. Jadi jangan mengaku dan merasa saja, tapi buktikan bahwa kita ini memiliki iman yang kuat kepada Allah, memiliki ketaatan kepada Allah, tapi sekaligus memiliki hubungan yang hebat, yang luas kepada sesama di samping kita. Saya kira demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya dari dua ayat ini. Insya Allah kita akan sambung terus-menerus. Saya kira pada malam hari ini cukup pendek, hanya sekitar sejaman saja, tapi tetap saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, disilahkan saja. Kalau nggak salah, tadi dulu saya unmute ya. Mau unmute silakan Mbak Nima ya, silakan Mbak Nima. Ya, terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konklusi dari beberapa pemaparan, memang kita harus membutuhkan horizontal dan juga vertikal hubungannya. Namun saya melihat Ustadz, ada beberapa orang yang dia sholatnya baik, namun hubungan dengan orang lainnya kurang baik. Yang pertama, karena bukan hanya sekali Ustadz, yang paling penting adalah terlihat dari attitude saat dia berbicara, suka berbicara untuk ngomongin orang lain gitu Ustadz. Jadi yang saya tanyakan adalah yang pertama, bagaimana kita tahu bahwa sholat kita itu diterima? Terus yang kedua, indikasi kalau misalnya orang itu benar-benar bisa kafah atas dua-duanya seperti apa Ustadz? Karena yang saya bicarakan tuh orangnya ya lebih penampilannya lebih santri daripada saya, namun
ternyata memang attitude-nya tidak sesuai seperti itu, Ustaz. Dan itu kita bisa mengukurnya seperti apa, Ustaz, agar kita sendiri juga bisa, kita tahu bahwa kita tidak boleh menjustifikasi seseorang, namun juga bisa untuk bercermin, Ustaz, agar kita juga bisa lebih untuk memperbaiki sholat kita, agar tertuang juga di hubungan horizontal kita dengan orang-orang di sekitar kita, seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Ya, jadi pertama, tetaplah bangun positive mind ya. Berpikiran positif kepada siapa saja. Mungkin dia sedang berusaha dan masih dalam proses. Jadi kita positif dulu. Nah, tapi pastinya adalah ketika seseorang nampak seperti bahwa salatnya betul-betul terjaga, tapi perilaku sosialnya kok jauh dari kenyataan atau yang diinginkan, maka berarti boleh jadi sholat itu masih bersifat formalitas, ya. Atau wawasan tentang sholat itu masih bersifat ritual, bahwa seolah-olah bahwa kita sholat dapat pahala sekian, dan dengan pahala sekian itu kita dapat surganya Allah, kan begitu. Tidak sadar bahwa ternyata pahala itu kan bukan hanya kalkulasi vertikal saja, tapi terkadang justru kalkulasi vertikal kita kepada Allah itu menjadi batal karena tidak benar secara horizontal. Masih ingat hadis namanya hadisul muflis, hadis yang bangkrut itu. Ada orang yang sholatnya terjaga, puasanya terjaga, hajinya berkali-kali, tapi dia mencaci ini, merendahkan ini, tidak jujur kepada ini, meninggal. Di hari akhir nanti nampak tertumpuk semua amalannya tadi. Amalan sholatnya banyak, puasanya banyak. Nah, ketika dia sudah mau diarahkan ke surga karena amalan-amalan semua itu, orang antrian protes itu. Dia katakan, ya mereka orang yang antrian protes, ya Allah, gimana mungkin orang ini masuk surga? Dulu dia yang pernah mencaci saya. Dia pernah nyakitin saya. Maka apa yang Allah lakukan, bukan berarti Allah tidak tahu, tapi sekali lagi self-proof. Biar terbukti sendiri. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ambil pahala salatnya diberikan kepada orang yang pernah dia dustain. Salat puasanya kepada orang yang pernah dia caci. Sampai udah habis semua amalan ritualnya, masih ada orang yang protes. Akhirnya dosa orang itu diambil, dikasih ke dia. Akhirnya dia tadinya udah mau surga, masuk neraka. Itu yang saya maksud, bahwa terkadang ya wawasan atau kalkulasi vertikal kita kalau tidak menjaga horizontal itu bisa batal gitu. Bisa batal. Nah, ini yang seharusnya diambil ya sebagai take into consideration sebagai konsiderasi kita, konsideran kita ketika kita melaksanakan amalan-amalan ritual itu diambil konsideran semuanya itu segala hal yang terkait. Karena Islam itu kan satu kesatuan. Agama Allah ini satu kesatuan. Ya. Makanya sholat dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam gitu. Orang mengatakan, wah takbir saya udah kencang sekali, tapi saya nggak perlu salam. Salatnya tak ditolak gitu. Ya. Atau sebaliknya juga, ada orang yang Masya Allah, karakternya bagus, sangat rendah hati, tersenyum sana-sini. Ya. Tapi mereka cenderung mengatakan, ya karena saya sudah baik kepada orang, ya ngapain saya lagi sholat. Dan terkadang argumentasinya, sholat kan menjadikan individu kita baik. Secara individu baik. Saya kan secara individu sudah baik, ngapain saya sholat? Nah ini dia salam, assalamualaikum, tapi nggak takbir gitu. Mana sholat gitu. Jadi agama ini satu kesatuan yang tidak bisa dipilah-pilah. Gitu, ya. Dan oleh karenanya, duribat alaihimudz zillah, aynama thuqifu, mereka akan dihinakan. Ya. Di mana saja mereka berada, kecuali dengan hablim minallah wa hablim minan nas. Hablum minallah, relasi kita dengan Allah dan relasi kita dengan manusia. Itu yang saya maksud dengan vertikal horizontal tadi itu. Nah itu kira-kira. Jadi mungkin dia sudah sholat tapi wawasan tentang sholat itu masih kurang. Atau pemahaman tentang sholat itu bersifat vertikal atau ritual semata. Seharusnya itu dipelajari bahwa sholat yang kita lakukan misalnya ya, takbir. Allahu Akbar. Mengatakan Allahu Akbar itu apa artinya? Oh, yang Akbar itu Allah. Yang lain biasa sama semua, termasuk diri saya sendiri. Bukan karena saya kaya, oh saya Akbar dari dia, enggak. Yang Akbar itu cuma satu. Itu saja kalau kita pahami ya. Luar biasa. Orang sekarang ini kan mengkampanyekan kesetaraan manusia. Ya. Tapi dengan sholat pun kalau kita pahami dengan baik, itu membangun kesadaran racial equality misalnya.
yang sekarang diperjuangkan manusia. Jadi salat itu luar biasa. Belum lagi berbicara tentang assalamualaikum, assalamualaikum. Kita salam di salat kita tapi mencaci orang, itu bukan salam, itu main-main ketika salat namanya. Nah ini, jadi termasuk sahun namanya. Itu termasuk orang yang lalai semuanya. Wallahu a'lam. Saya kira gitu Mbak Nima ya. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Baik, insyaallah. Baik, siapa Mas Fahmi, silakan. Ya, assalamualaikum Pak Samsi. Saya mau bertanya, saya Fahmi asal Tangerang. Mau tanya, kan ada 3 metode juang umat Islam ya, yang saya baca. Yang pertama adalah dakwah, yang kedua adalah jihad, dan yang ketiga adalah hisbah. Kan kalau dakwah itu identik dengan mengajak, ajakan. Untuk jihad sendiri identik dengan peperangan atau dengan tumpah darah lah kalau jihad. Kalau hisbah itu sendiri kan amar ma'ruf nahi mungkar ya Pak Ustadz ya. Kalau untuk di Amerika sendiri, hisbah apakah bisa dilaksanakan Pak? Itu aja Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan hanya penyebutan pembagian terminologi agar orang bisa memilah-milah saja. Tapi mereka saling terkait. Dakwah itu bagian dari jihad. Karena kata jihad itu global ya. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mencapai sebuah kebaikan, ya, termasuk kebaikan umum ya, itu adalah bagian dari jihad. Ya. Bagi kami orang Islam di Amerika yang dicurigain, yang ditakutin, yang banyak dipikirkan dengan secara negatif, mampu membangun relasi pertemanan dengan orang di sekitar kita itu jihad, dan itu tidak mudah. Bagaimana kalau misalnya saya diundang ke sebuah sinagog Yahudi, di mana masyarakat Yahudi itu merasa bahwa orang Islam itu hadir untuk menghancurkan mereka. Jadi mohon maaf ya, ini mungkin agak kasar, tapi ini ada keyakinan seperti itu di kalangan masyarakat Yahudi, sebagian minimal. Mengatakan bahwa orang Islam itu sepertinya Hitler abad modern. Jadi kita ini ancaman terbesar bagi mereka. Nah, sekarang gimana kita membalik itu? Makanya mereka kan selalu membangun itu. Itu di Palestina sana yang terancam kan Yahudi. Kenapa? Dikelilingi oleh negara-negara Islam besar setiap saat bisa ini. Luar biasa kan? Nah, gimana kita sebagai Muslim di tengah mayoritas non-Muslim, lalu kemudian mampu membangun relasi dengan masyarakat sekitar? Nah, itu jihad sebenarnya. Maka sekali lagi 3 istilah tadi itu adalah 3 hal yang sebenarnya saling terkait. Ketika kita berdakwah, kita berjihad. Kemudian ketika kita berjihad, maka ada unsur dakwah di situ. Perang itu, apalagi dimaknai dengan kata pertumpahan darah, itu adalah bagian terkecil sebenarnya dari kata jihad itu sendiri. Ya, saya tidak merendahkan itu, sebab kalau masanya diperlukan, perang menjadi kewajiban. Tapi jangan selalu dipahami bahwa orang Islam ini taunya berperang. Ya. Orang Islam ini adalah orang yang paling damai, bahkan dalam keadaan perang pun, orang Islam itu masih selalu menawarkan perdamaian. Wa in janahu lis-silmi fajnah laha. Kalau Anda sudah ketemu dalam peperangan, lalu mereka kemudian cenderung untuk berdamai, kamu harus berdamai. Itu perintah Allah kepada Rasulullah. Ya kan? Wajib orang Islam itu berdamai ketika orang lain itu sudah mau berdamai. Itu dalam keadaan peperangan gitu. Maka jangan kita membangun image bahwa orang Islam ini kok ada satu konsepnya itu berperang dan menumpahkan darah. Ini penting sekali. Kita berperang ketika kita harus berperang. Kita harus membela diri, membela hak, itu harus gitu ya. Demikian juga kata hizbah tadi itu. Jadi semua saya kira terkait dan tidak perlu dipilah-pilah. Dan di Amerika ini kita bisa melakukan selama memang sesuai dengan aturan. Ya. Amar ma'ruf tadi distilahkan hizbah itu kan amar ma'ruf nahi mungkar. Salah satu amar ma'ruf nahi mungkar di Amerika ini yang paling yang kita syukurin adalah kita bisa mengkritik pemerintah ya tanpa merasa khawatir akan ditangkap oleh Densus esok hari enggak. Ya. Kami melakukan demonstrasi besar-besaran menentang kebijakan Donald Trump di tahun 2019. Donald Trump ingin melarang orang Islam masuk Amerika. Kami itu sampai hampir puluhan ribu di Times Square di kota New York itu menentang kebijakan itu. Enggak ada yang ditangkap. Justru banyak politisi yang datang mendukung tuh. Polisi-polisi juga menjaga, mengamankan acara kita. Itu sesuatu yang kita sangat syukuri di Amerika.
Dan itulah salah satu makna positif dari demokrasi. Ketika masyarakat bebas mengekspresikan diri dengan penuh tanggung jawab tentunya, maka itulah berarti demokrasi masih hidup. Tapi ketika masyarakat, rakyat, merasa terancam kalau bersuara, ya, mengkritisi sebuah kebijakan yang tidak pas, kalau merasa terancam berarti demokrasi itu agak goyah di situ, berarti nggak sehat itu. Ya. Maka kita jangan selalu merasa kita yang paling demokratis di saat kita membangun sebuah perasaan di tengah masyarakat bahwa ketika masyarakat berbicara merasa terancam gitu, merasa nggak aman gitu. Inilah yang kami syukuri di Amerika, karena kami bisa berdakwah di jalan, kami bisa membuka meja di jalan membagi-bagi terjemahan Al-Quran, nggak ada masalah. Kami bisa mengkritisi wali kota, kami bisa mengkritisi gubernur, presiden, ya kita bisa mengkritisi. Bahkan ya, ketika wali kota datang kita sampaikan kepada wali kota yang baru-baru ini datang ke masjid kami di sini ya, ke Jamaica Muslim Center, kita sampaikan, Pak Wali Kota, New York ini adalah kota bagi semua orang-orang New York, bukan hanya Yahudi saja. Jadi jangan selalu berpihak ketika ada konflik yang terjadi, pasti yang dibela cuma satu. Kita sampaikan apa adanya, dan beliau setuju. Apakah beliau mampu nanti bersikap seperti itu? Allahu a'lam. Karena kita juga tahu realita di lapangan bahwa yang masih kuat, yang bisa mengontrol ya masih ada di kalangan orang-orang yang kita sebutkan tadi itu kan. Ya, sekarang tugas kita bagaimana merubah situasi itu agar keberuntungan ada di tangan kita. Ketika kita bicara mereka dengarkan. Ya, dan ketika mereka lakukan apa yang kita berarti 36 1 tahun. 36 baik, PKN efektif yang lain ya. Ibu siapa dulu ya? Ibu Devi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ini Pak Ustadz mengenai memperhatikan, mohon maaf, ini saya menceritakan di dekat rumah saya itu persisnya sebelah rumah itu ada masjid Pak Ustadz. Nah masjid tersebut, nah itu sudah punya donatur tetap, yaitu kami yang berada di lingkungan sekitar masjid, dan itu jumlahnya cukup lumayan. Tapi masjid tiap-tiap merayakan hari besar Islam ya, juga hari raya Idul Fitri, Idul Adha, nah, itu selalu minta sumbangan kepada jemaah. Nah itu mungkin masih bisa diterima Pak Ustadz ya. Alhamdulillah banyak sumbangan yang didapat, baik itu dari donatur tetapnya, walaupun dari sumbangan setiap hari besar Islam yang diadakan. Nah masalahnya, dananya sangat banyak ya. Kebetulan suami juga pengurus masjid gitu. Nah itu dan untuk operasional masjid hanya untuk gaji imam dan sebagainya, untuk mungkin air ya, listrik. Nah itu lebihnya itu dipakai untuk pengajian. Nah pengajian itu sampai 5 kali 6 kali seminggu. Nah sementara itu di sekitar masjid itu ada warga yang kena akibat pandemi ini terdampak, ada yang di PHK ya, ada yang usahanya sampai jual gorengan atau jual makanan itu sampai jatuh begitu. Nah itu sudah kita apakan, suami sudah bilang kepada pengurus masjid, tapi belum ada respon Pak Ustadz. Nah jadi kalau saya melihat memang dari umat Islam sendiri, bahkan ini pengurus masjid sendiri untuk sikap beramal untuk secara horizontal membantu sesama muslim, nah itu belum terpikirkan seperti Pak Ustadz. Ya, jadi bagaimana lagi caranya untuk menyampaikannya gitu Pak Ustadz? Ya nanti kalau ibu kan bagian dari jamaah itu, apalagi suami ibu adalah pengurus. Ya nanti kalau ada ustadz yang diundang, sampaikan ke ustadz itu, jangan ke saya. So, saya kan tidak ceramah kepada jamaah situ. Jadi, ya, maksudnya bagaimana caranya? Oh ya gitu ya. Udah, caranya begitu. Ibu kan jamaah di situ. Suaminya kan pengurus. Nanti kalau kita ustadz, sampaikan kepada ustadz itu bahwa kita ini ada dana sedikit di masjid ini ya, dan kebetulan ada jamaah kita di daerah sini yang memerlukan. Ini mungkin penting untuk kita bantu. Mungkin perlu dimotivasi pengurusnya agar penempatan keuangan masjid itu proporsional. Tidak ada salahnya ngundang penceramah 5 kali sebulan, nggak ada salahnya karena kita perlu ilmu. 5 kali seminggu, 5-6 kali seminggu. Ya udah, lebih dari itu pun nggak ada masalah gitu. Tapi kita harus proporsional. Kalau ada kebutuhan yang mendesak, ya tentu
itu juga bisa diprioritaskan. Jadi masalahnya di sini adalah prioritas. Tapi cara penyampaiannya adalah ya melalui suami ibu, karena itu kan suaminya pengurus. Kan? Ya. Tentunya Jadi nanti Ustaznya. dan saya tidak melihat itu proporsional kita bicarakan di pengajian ini ya. Biar karena saya tidak tahu juga apa yang terjadi di pengurus itu, apalagi ini kan sebuah masjid lokal ya. Jadi silakan saja disampaikan ke pengurus. Oh, sampaikan ke Ustadznya Pak Ustadz ya, di belakang pengurus. Nah, biar Ustadznya menyampaikan atau secara apa dengan materi pengajian mungkin Pak Ustadz ya. Iya, bisa itu ya. Nah, Ya, Ibu Devi dari Minang ya? Iya, dari Minang, dari saya tinggal. Cara ngomongnya juga orang Minang, pasti saya tahu. Silakan, satu lagi Ibu siapa Kiptia ya? Ya, makasih banyak Ustaz. Ya Ustaz. Assalamualaikum. Salam, assalamualaikum. Itu mau tanya agak di luar materi pengajian hari ini, cuman tentang apa namanya dalil di Al-Quran tentang daging halal itu loh Ustaz. Jadi kan ada beberapa versi tuh berapa bulan kemarin saya dengar bahwa sembelihan Nasrani itu halal untuk kita makan gitu seperti itu. Terus artinya kalau misalkan kita beli daging misalkan atau ayam misalkan kan kalau misalnya di Kroger atau di Fry's itu kan ada kayak rotisserie chicken, fried chicken kayak gitu atau ya daging-daging di sana itu gimana menurut Ustadz gitu loh, sebab ini Ustadz pernah bilang oke gitu dan boleh gitu loh, cuman secara kafah itu maksudnya ada yang bilang bahwa sebagian orang lebih prefer untuk yang dari yang halal store aja yang memang ada brandednya halal gitu, mereka nggak mau yang beli kayak dari Fry's atau tempat-tempat kayak sembelihan Nasrani kayak gitu. Itu gimana Ustadz? Makasih banyak. Ibu Kiptia dari mana nih? Saya dari Arizona, kebetulan kenal Ustadz Rafiq, aslinya Malang. Baik. Makasih. Jadi begini, di dalam Al-Quran memang disebutkan ya, bahwa makan ahlul kitab, sebagaimana juga perempuan ahlul kitab, dibolehkan untuk dinikahi. Ya. Tapi ini kan perlu penafsiran-penafsiran. Dan penafsiran-penafsiran ini tentu banyak relevansinya kepada realita yang terjadi di lapangan. Nah, kalau kita melihat sembelihan ahlul kitab pada zaman Rasulullah SAW, maka mereka memang betul-betul menyebutkan nama Allah, ya, karena orang Arab juga ketika mengatakan dengan nama Allah pasti Bismillah juga, ya. Lalu menyembelih pakai pisau dan disembelih tenggorokan, ya. Itu sama seperti yang kita lakukan, ya. Tapi kalau kita melihat realita sekarang ini, maka penyembelihan itu sudah sangat-sangat jauh berbeda. Pertama, khususnya yang non kosher ya, ini untuk Nasrani, untuk orang Kristen dan orang Barat secara umum, dan mereka terkadang sudah tidak ada lagi hubungannya dengan agama sebenarnya. Jadi berkata sekuler lebih banyak bermain di situ. Menyebutkan nama Tuhan tidak. Ya. Yang kedua, mereka electrify dulu, jadi hewan itu disetengah matikan dulu, ya, jadi dipingsangkan dulu, baru kemudian dipotong, dan pemotongnya pakai mesin tentunya. Nah, sehingga apa yang terjadi, darah yang seharusnya keluar dari tubuh itu tidak keluar. Kalau Bapak dan Ibu mau coba, beli ayam dari halal, dan beli ayam yang dari biasa atau kebiasa, kemudian rendam di air panas itu akan beda. Ya. Dan juga rasanya, amisnya juga akan beda. Gitu. Nah, jadi bagaimana? Lalu hukumnya bagaimana sekarang? Saya ingin mengatakan bahwa saya tidak berani mengatakan bahwa teman-teman yang menghalalkan itu kemudian salah. Karena memang ada dalilnya Quran. Hanya saja saya tidak sepakat karena bagi saya penafsirannya sudah tidak seperti itu. Dan ini di Amerika juga berbeda memang. Justru teman-teman Timur Tengah ya, Arab misalnya, bahkan dari Saudi, itu mereka cenderung menghalalkan itu. Daging-daging dari superstore. Dari toko-toko itu. Tapi teman-teman yang ketat itu dari Asia Selatan, India, Pakistan, Bangladesh. Mereka sangat ketat kalau dalam hal sembelihan itu, ya. Jadi mereka tidak membenarkan yang dari umum itu. Nah, saya cenderung ke situ. Bagaimana dengan kosher? Nah, kosher lebih aman. Tapi kalau ada halal kemudian ada kosher, saya tidak membenarkan yang kosher. Kenapa? Kalau kosher dengan halal berhadapan, bagi saya bukan masalah
legal, masalah hukum, tapi masalah masalah solidaritas. Maksudnya solidaritas, siapa yang akan mengembangkan perekonomian saudara kita, bisnis saudara kita kalau bukan kita? Emangnya ada orang Yahudi akan beli halal meat? Lalu kita orang Islam mengatakan kita boleh di-kosher saja. Lalu siapa yang akan mengembangkan perekonomian? Ini tanggung jawab keumatan gitu. Maka mari kita makan halal ini tidak sekedar karena memang kita menjaga kehalalannya, yang terpenting, yang tidak kalah pentingnya juga adalah kita bersama membangun umat kita ini. Secara ekonomi menjadi kuat, ya bisnis lebih maju dan seterusnya. Sehingga kalau saudara-saudara muslim kita punya keuangan ya bisa membantu bangunan masjid, bangunan sekolah dan sebagainya kan begitu. Jadi sekali lagi saya kembali kepada pertanyaan tadi, saya pribadi cenderung melihat bahwa yang ada di supermarket itu tidak halal karena alhamdulillah ketersediaan yang halal ada di mana-mana. Kecuali kalau di sebuah kampung memang tidak ada sama sekali tempat halal. Nah, untuk mendapatkan yang halal begitu berat, boleh dikata hampir tidak ada. Dan ada perasaan emergensi untuk makan, maka niatkan bahwa saya ikut kepada pendapatnya fikih tadi. Fikih yang mengatakan bahwa itu berdasarkan Quran. Tapi sekali lagi, saya tidak memotivasi itu. Saya justru tetap mengatakan bahwa baiknya berusaha untuk selalu membeli yang dari halal kosher, dari halal grocery insya Allah. Mudah-mudahan Allah jaga kita dan berkahi kita. Baik, Ibu Murni silakan. Ibu Murni ada? Kalau enggak, Ibu Wardah silakan. Ya. Masih mute yuk. Ya, silakan. Oke. Terima kasih Ustadz. Maaf tadi saya berusaha pencet biar. Jangan dulu Ibu Murni sebentar ya, Ibu Wardah dulu ya, silakan ya. Ya. Oh ya. Ya. Terima kasih Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi di sini saya ada dua pertanyaan Ustadz. Yang pertama terkait tadi surah Al-Baqarah yang kita baca ayat 110. Di awal ayat itu ada waqalu layyadkhulal jannah. Di situ setelah waqalu waw sukun kemudian ada alif. Di atasnya itu ada tanda bulat kecil. Jadi alifnya tidak dibaca, itu ada tanda bulat kecil, itu maksudnya apa? Kemudian pertanyaan kedua, saya mohon maaf karena tadi saya sempat keluar masuk, saya nggak tahu, saya terlempar. Saya mohon maaf apabila ini sudah pernah ditanyakan oleh para jamaah sekalian sebelumnya. Jadi begini, yang saya tangkap dari kajian hari ini adalah bagaimana kita bisa menjaga ukhuwah, hubungan silaturahmi baik secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala maupun horizontal kepada sesama manusia. Nah, yang saya mau tanyakan ini menjaga hubungan horizontal sesama kita, umat Islam terutama, agar bagaimana kita bisa saling menguatkan. Sementara begini Ustadz, yang saya lihat fenomena yang ada di kehidupan kita sendiri umat Islam itu suka saling menyalahkan, suka saling gontok-gontokan. Misalnya seperti ada yang merasa lebih bagus mungkin ilmunya, suka membid'ahkan teman-teman yang lain gitu. Seperti misalnya kemarin perayaan Maulid Nabi, ada yang bilang boleh, ada yang tidak, maupun kegiatan-kegiatan lain. Jadi itu bagaimana Ustadz? Apa sebenarnya what supposed we have to do untuk memperbaiki kondisi seperti ini Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang krisis terbesar yang dihadapi oleh umat kita sekarang itu adalah krisis persatuan. Ya. Baik pada tataran lokal, tataran nasional, maupun tataran global, internasional. Ini krisis terbesar yang kita hadapi. Dan sangat tidak mudah untuk kita bisa merajut ini, kecuali memang ya kembali kepada apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya kira kalau saya kembali kepada apa yang secara khusus Ibu sampaikan tadi, bahwa betapa ada perpecahan-perpecahan terjadi karena pemahaman keagamaan. Anggaplah secara spesifik tadi disebutkan tentang
peringatan Maulid misalnya ya. Saya kira kalau kita sadar pertama bahwa apa yang kita pahami, apa yang akan kita amalkan itu adalah mencari ridha Allah, maka tentu tidak perlu kita banyak mengaitkan sikap kita dengan apa yang orang lain lakukan. Jadi kita nggak harus sibuk dulu menyalah-nyalahkan orang. Kita fokus saja. Kalau kita percaya bahwa maulid itu bid'ah, ya sudah, kita jangan lakukan dan ikhlas karena Allah. Saya ikhlas tidak melakukan bid'ah, tidak mengalahkan maulid karena saya ingin menjaga agama saya. Anggaplah, ikhlas saja. Mudah-mudahan Allah kasih pahala karena itu. Ya. Tapi tidak perlu melihat kepada orang lain disalahkan dulu, enggak. Nah, jadi ikhlas itu menjadikan kita menjaga hati kita sendiri. Gitu. Ya. Yang kedua, kalau bisa lebih maju lagi sedikit, harus ada positive mind di situ. Harus ada pemikiran positif. Ya, saya tidak melakukan, tapi saudara saya melakukan. Bagi saya itu tidak benar, tapi saya melihat niatnya. Niatnya apa? Karena mereka cinta Nabi. Gitu. Mereka cinta Nabi. Tidak ada orang yang melakukan acara-acara seperti itu karena tidak suka Nabi, pasti karena cintanya kepada Nabi. Iya, minimal punya alasan gitu ya, Ustaz. Ya, minimal diapresiasi cintanya itu kepada Nabi kan. Ya, minimal diapresiasi cintanya kepada Nabi. Apakah salah atau tidak nanti biarlah Allah yang ngatur itu. Tapi kita harus hormati bahwa dia itu punya keikhlasan cinta kepada Rasulullah SAW. Ya. Dan yang terpenting sebenarnya, kalau kita menyikapi misalnya spesifik tentang maulid ini adalah harus ada common ground. Jadi ada pijakan bersama di situ. Pijakannya apa? Pijakannya sama-sama cinta kepada Rasulullah. Yang tidak maulid, cinta kepada Rasulullah. Maksudnya, ingin menjaga sunnahnya Rasulullah. Karena merasa maulid itu enggak sunnah, maka dia cinta. Cinta kan? Yang melakukan maulid, cinta juga. Kenapa cinta dengan cinta tidak bisa kita pertemukan gitu? Mereka melakukan karena cinta, kita tidak melakukan karena cinta, berarti sama-sama cinta Rasulullah. Kenapa enggak cinta ini menyatukan kita gitu? Masalah yang melakukan salah, yang tidak melakukan benar, nanti biar Allah yang mengatur itu. Karena dalam Islam, ketika orang berijtihad dan salah, masih dikasih pahala, enggak disalahkan. Ya. Dan ketika berijtihad dan benar dikasih 2 pahala. Jadi kita ini harus mengedepankanlah positive mind, ya. Minimal menjaga hati kita sendiri, bahwa sikap kita, amalan agama yang kita lakukan, ya kita ikhlaskan karena Allah. Karena Allah tidak perlu kita bingung dengan apa yang orang lain lakukan. Nah ini kan kadang kita di Masjidil Haram, kita lihat cara sholatnya orang. Padahal lagi sholatnya, perhatikan sholatnya orang. Oh saya paling sunnah sholatnya. Kan dia cara padahal yang diperhatikan sholatnya orang, ini sholatnya dia batal karena perhatiannya kepada sholat orang. Demikian juga kita dalam amal agama yang lain ini, kadang kita perhatian kepada orang gitu, sehingga terlalu kritis kepada orang, padahal belum tentu kita benar juga. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Memang persatuan sangat tidak mudah Bu, tapi mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan insya Allah umat bisa bersatu. Insya Allah, amin. Baik, terima kasih. terakhir Bu Murni, silakan. Bu Murni atau enggak? Baik. Jadi kalau begitu Bapak dan Ibu sekalian, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini atau pagi hari waktu Indonesia menjadi jalan kebaikan untuk kita semua, diterima oleh Allah sebagai bahagian pengabdian kita, komitmen kita terus-menerus untuk lebih memperbaiki lagi Islam dan iman kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa ridha kepada kita semua. Mari kita sama-sama belajar untuk terus-menerus merajut hati kita, ridha kepada Allah, ridha kepada perintahnya, ridha dengan larangannya, ridha dengan keputusannya, apapun kita belajar ridha kepada Allah. Sebab dari tengah ridha itulah, dengan ridha itulah kita akan menemukan manisnya hidup. Dan mudah-mudahan kita semua bisa merasakan manisnya hidup. Insya Allah itu jannah di dunia. Dan sebelum di akhirat nanti memang jannahnya Allah menunggu kita semua insya Allah. Saya kira demikian, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.